kesempatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, agenda kita hari ini yang pertama pembukaan sebagaimana berlangsung, yang kedua itu pembacaan doa. Nanti dipersilakan Pak Deharman pimpin kita doa. Yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat kita masuk materi tentang bagaimana pelaksanaan budaya positif di sekolah. Jadi materi pelaksanaan positif budaya di sekolah ini nanti kita akan menyampaikan materi karena kita di sini ada berempat, jadi kita berbagi materi di pelaksanaan budaya positif. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Deharman untuk memimpin doa. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada kita sekalian yang sempat hadir pada siang hari ini dalam rangka pelaksanaan budaya positif di sekolah, tentunya dalam rangka ini adalah kegiatan komunitas pelajar. Jadi saya ajak kepada kita sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amah wa yakatu madida. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruna wa tanshuana wa ta'budana wa tafakkurana. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 33 Kamar Selatan, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Pada siang hari ini sesuai agenda yang telah ditentukan bahwa hari ini adalah salah satu kegiatan dari komunitas belajar di sekolah kita, yaitu Ruang Berbagi SMP Negeri 33 Konawe Selatan, dengan tema diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan kita siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga nanti apa yang disampaikan dari rekan-rekan teman CD angkatan 9 ini bisa kita aplikasikan atau implementasikan pada pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Saya kira untuk kata sambutan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, agenda acara berikutnya. Di layar untuk materi pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal serta teori motivasi, saya sendiri yang akan membawakan. Jadi karena kami di sini berempat, jadi materi ini kami bagi 4. Nah, untuk materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta teori motivasi saya akan bawakan. Nah, ketika kita mempertahankan barang yang paling bernilai dalam diri kita atau dalam hidup kita, itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan diri kita kecuali diri kita sendiri. Karena kita mempertahankan apa yang kita punya. Orang lain dengan berbagai tipu daya sebagainya kita tetap mempertahankan. Kalau ada tadi yang sempat diberikan karena negosiasi, ya itu manusiawi juga. Tapi pada dasarnya, jadi
pada dasarnya perubahan paradigmanya kita berpikir bahwa barang miliknya kita itu harus kita pertahankan. Yang berikutnya, tidak ada orang yang mampu mempengaruhi diri kita kecuali dirinya kita sendiri. Ya. Dalam budaya kita, disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa pandangan disiplin yang kita pahami selama ini, ketika orang patuh dengan aturan itu adalah disiplin. Ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di mana selama ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk mendisiplinkan murid itu ada dua, yaitu menghukum dan konsekuensi. Nah, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Surya tadi bahwa selama ini yang kita terapkan hukuman dan konsekuensi itu hanya dalam bentuk satu arah. Artinya satu arah ini hanya dari guru ke siswa tanpa ada satu ya tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Frekuensi maka yang dikerjakan paling baik itu adalah restitusi inilah. Ya, kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang selama ini kita lakukan itu hukuman dan konsekuensi itu kita fokus pada tindakan, bukan fokus pada karakter murid. Nah, kemudian fokus pada solusi. Ya, kita menawarkan solusi. Mana solusi ini dibuat atau diambil oleh siswa sendiri tanpa ada paksaan dari gurunya. Ya, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa kita harus bikin keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mengapa kita harus bikin keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah? Ya, makanya kenapa kita bikin peraturan? Harus kita bikin keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai dari diri kita yang kita sepakati bersama. Nilai-nilai bukan lagi aturan, tapi nilai dari diri kita seperti tadi, bukan peraturan. Langsung contohnya saja bagaimana kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Saya kasihkan satu lembar satu orang, nanti ditempel di sini saja. Yang ditulis di sini adalah aturan apa, anggap sebagai murid ya. Aturan apa yang ingin Bapak Ibu ada di dalam kelas, aturannya. Ya, bukan keyakinannya tapi aturan. Aturan apa yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan supaya kita nyaman di kelas. Sebagai murid ya, bukan sebagai guru. Silakan. Saya kasihkan satu-satu. Menulisnya kasih di sini ya supaya ditempel gampang. Jangan tebal-tebal. Ya, menulisnya di sini. Boleh. Tak bagus saja karena ya 10 orang ini pasti. Kan kita mau contohnya saja. Sudah selesai. Langsung kita tempel di sini saja. Supaya kita kalau ini nah ini dulu bahasanya siswa. Ya, satu saja. Sambil mau belajar sambil kalau terlalu serius juga gurunya, masa juga kali siswa. Akhirnya siswanya cepat lulus. Nah, setelah kita suruh siswa menuliskan aturan, kira-kira aturan apa yang diinginkan oleh siswa, maka kita kelompokkan mereka berdasarkan nilai kebajikan universal yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dr. Nah,
dari semua yang Bapak Ibu sudah tulis tadi, saya sudah punya 3 kategori besar. Yang pertama adalah tidak boleh makan dan minum di kelas. Ya. Yang kedua, tidak boleh keluar masuk kelas. Yang ketiga, guru tidak boleh marah-marah dalam kelas. Itu aturan yang kita mau buat menjadi keyakinan kelas. Setelah ada peraturan seperti ini, ingat di dalam keyakinan kelas, di dalam atau kesepakatan kelas tidak boleh ada kalimat negatif. Seperti yang ini, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, atau tidak boleh marah, tidak boleh makan dan minum di kelas. Ya, berarti kita cari positifnya. Kita cari kata, jangan pakai kata tidak boleh, tapi kita cari kata positifnya. Sama ya seperti yang tulisan yang ini sudah positif memang menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti tadi itu begini, bukan sih? Biasanya siswa kan bahas. Kalau siswa bahasnya pasti tidak boleh toh. Nah, makanya kalau ada tadi tidak makan dan minum di kelas berarti menjaga kebersihan kelas. Itu kalimat positifnya. Kemudian tidak keluar masuk bisa kita ganti kalimat dengan kalimat positif bahwa izin ketika keluar dan masuk kelas. Izin ketika keluar, salam ketika masuk kelas. Ya, itu kalimat positifnya. Kemudian tidak boleh marah-marah di kelas. Berarti guru harus ramah selama di kelas. Ya, ramah dan sabar selama di kelas. Setelah melihat materi ini dari awal sampai akhir, apalagi kalau kita dapat sebuah pelajaran, kita ramu satu kali, kita kumpulkan, kita ambil kesimpulan, pasti tidak ada lagi marah-marah dalam kelas. Terus setelah membuat tadi kalimatnya kita mau jadi kalimat positif, maka kalimat tadi mau menjaga kebersihan dan kalau izin kalau keluar masuk di kelas, kita buat dia menjadi sebuah kalimat yang gampang diingat. Jadi yang gampang diingat dan ada seperti ini. Kami kelas misalnya di kelas 8A. Kami kelas 8A adalah siswa yang menjaga kebersihan kelas. Itu menjadi keyakinan kita bersama. Yang kemudian yang B, kami siswa kelas 8A mengharapkan guru tidak mengharapkan guru ramah dan sabar di dalam kelas. Itu contohnya, kan cuma 2 tadi kita kelompokkan. Ya. Kami siswa kelas 8A kami siswa kelas 8A akan izin ketika mau keluar kelas. Itu keyakinannya. Ya. Kemudian pakai tabel T. Ini tabel T dulu. Ini tabel T. Untuk lebih menjelaskan, untuk lebih memberikan penekanan kepada murid. Ya. Hormat di tabel T itu ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contoh misalnya tadi, keyakinannya kita satu tadi menjaga kebersihan kelas. Berarti tampak seperti kelas itu rapi, tidak berantakan, bersih. Tidak tampak seperti banyak sampah atau banyak kertas berserakan di dalam kelas. Tuh. Supaya dia lebih paham bahwa harus bersih, harus tidak ada kotoran paling di dalam kelas, supaya sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati tadi di awal tadi. Kesepakatan yang kedua, tidak boleh harus izin pada saat keluar masuk, maka akan tampak seperti izin mengangkat tangan kemudian izin ketika mau keluar kelas dan tidak. Jadi sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu posisi 5, posisi kontrol. Jadi di sini tertera 5 pertanyaan, 5 pernyataan atau kalimat yang sering mungkin kita ucapkan tanpa kita sadari. Yang pertama, patuhi aturan saya. Awas. Gimana
berbuat salah gini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, dari kelima kalimat yang sering kita ucapkan atau sering kita dengar, ini akan menentukan berada di mana posisi kita. Apakah nanti sebentar kita lihat. Mungkin saya ajukan dulu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Mungkin Ibu Rina, dari kelima kalimat di depan ini yang sering Ibu ucapkan yang mana? Yang Ibu memilih nomor berapa? Satu. Apakah satu laporan saya? Awas. Gimana tuh? Kalau dua kamu tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima kalimat ini yang mana sering diucapkan? Nomor 2. Oke, lanjut. Pak Rustin, dari kelima kalimat yang mana Bapak pilih? Yang Bapak sering ucapkan, yang mana dari kelima kalimat ini? Awasmu. Awas. Nomor 4. Nomor 4, sanksi atau konsekuensinya apa? Oke, lanjut Ibu Sabila, yang mana? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sudah kenal, sudah Pak Ibu yang mana? Nomor 1. Oh, sudah kelihatan. Waktu dia bukan saya. Lanjut Pak Suyanto. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Pak Muklis. Pilih yang mana Pak? Saya yang Tinggal nomor 5. Yang mana? Nomor 5. Oh, mantap. Wah, nomor 5. Ibu dia yang mana? Jujur ya, jujur. Saya memilih tanpa melihat tulisan yang ada dari nomor 4. Nomor 4, sanksi atau konsekuensinya apa? Lanjut Pak Bas. Nomor 2. Nomor 2, gimana coba kalau orang tua kamu tahu buat salah begini? Oh, iya, cerita ya. Oke, tidak bersatu. Oh, mantap sekali. Oke, jangan kita semua. Iya. Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Jadi dari kelima, lanjut saja. Jadi dari kelima kalimat yang sering diucapkan tadi, yang Bapak sudah memilih sesuai yang kita sering ucapkan kalimat selama ini, itu akan mencerminkan kita berada di posisi yang mana. Nah, di sini menurut pihak dosen itu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Kemudian melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, bahwa dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, di sini kita fokus ke diri kita sebagai guru. Nah, kelima posisi kontrol tersebut itu yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima mengajar. Coba bisa balik lagi yang ke pertama tadi yang 5 kalimat. Oke, Bapak Ibu tadi sudah memilih kalimat mana yang sering Bapak ucapkan selama ini. Untuk yang patuh di aturan saya, awas, itu berada di posisi mana? Hukum. Penghukum. Oke. Yang nomor 2, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat salah ini? Yang posisi membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Teman. Ya, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti pilihannya Pak
Rusdin. Pak Rusdin. Dia Ya, posisinya Gloria. apa? Pemantau. Nah, pemantau. Nah, yang kelima cuma satu orang yang memilih. Jadi dari Bapak Ibu yang hadir hari ini cuma satu orang yang memilih di nomor 5. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yang dipilih oleh Pak Mulis. Oke, tepuk tangan untuk Pak Mulis. Sudah berada pada posisi kontrol manajer. Posisi kontrol penghukum. Nah, seorang penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu dalam bentuk kata-kata atau ucapan. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu yang sering diucapkan guru untuk posisi sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan cara dia sendiri, yaitu dengan cara menghukum. Kemudian ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi atau keras. Kemudian bahasa tubuh mata melembut dan jari menunjukkan Awas lu. merhati. Ada yang seperti itu? Pasti. Ada. Seperti itu. Oh tidak? Oh, alhamdulillah. Oke. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang terlambat? Kira-kira seperti itu ya? Apakah sudah seperti itu nadanya? Mirip. Oh mirip. Oke. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam ataupun dia bersikap agresif. Jadi itu konsekuensinya. Ya, lanjut. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kepemimpinan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti bagaimana caranya? Iya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Apakah mirip? Oke, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Sudah lembut aja? Kurang lembut. Harus mungkin. Nanti dilembutkan Nanti kita praktekkan sebentar. Oke, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian ciri khas pembuat merasa bersalah adalah nada suaranya memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak dan misalnya, nah kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Jadi kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang mencerminkan kita berada pada posisi kontrol membuat rasa bersalah. Lanjut. Iya, konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid akan menahan perasaannya. Iya, perasaannya ya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di
negatif. Jadi kalau anak yang berada di bawah posisi kontrol penghukum dari gurunya itu dia akan mengeluarkan sikap tidak sukanya dalam bentuk sikap yang agresif. Tetapi kalau dia berada dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah dari gurunya, maka dia itu memendam dalam hatinya. Itu lebih berbahaya lagi karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain karena perasaannya tidak bisa dia ekspresikan keluar. Lanjut, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Kalau yang positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Kemudian di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka dengan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak. Ayo Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Oh iya. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Hapus ayatnya itu yang di depan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Dampak negatif dari kontrol teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian hal lain yang bisa timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang dianggap sebagai teman. Jadi sikap pada semua guru itu tidak akan sama. Yang dia anggap sebagai teman itu dia akan bersikap lebih baik, tetapi guru yang tidak dianggap temannya dia akan berubah sikapnya, tidak akan sama. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut yang dianggap teman tadi. Kemudian ciri khas posisi kontrol teman ini adalah nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid. Kita mengelus, menepuk, ya seperti itu mungkin ya. Kemudian mata dan senyum jenaka, misalnya, nak ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa dengan, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Bapak bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini adalah termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya adalah, jadi yang dianggap teman itu yang dia patuhi, yang bukan dianggap teman itu tidak akan dipatuhi. Kemudian posisi kontrol pemantau. Memantau itu artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Ini posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ciri khas pemantau adalah dengan ada suara data bahasa tubuh yang formal biasanya bisa dilihat. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dibuka fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Kemudian konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan
antara guru dengan murid untuk membuat murid menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakannya dan untuk lebih menghargai dirinya sendiri. Itu salah satu tujuannya. Segitiga restitusi ini kenapa begitu penting, mengingat fenomena akhir-akhir ini yang sering terjadi, murid yang tidak menghargai gurunya, kemudian terjadi perkelahian antara siswa, pembulian. Kenapa terjadi? Karena murid itu mengekspresikan perilakunya atau tindakannya yang didapat dari pengaruh di lingkungan sekitarnya. Jadi perilaku anak itu adalah cerminan dari perilaku orang dewasa. Jadi produknya dari orang tua, guru, dan lingkungannya. Kalau kita ingin muridnya kita menjadi baik, maka yang harus berubah pertama kali adalah gurunya. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Apakah sudah baik? Apakah selama ini kita sudah menjadi contoh teladan yang baik bagi murid kita? Kita menginginkan murid kita menjadi anak yang disiplin. Apakah kita gurunya sudah disiplin? Apakah kita sudah tepat waktu hadir di kelas? Ya, contohnya seperti itu. Segitiga restitusi dibutuhkan agar kita bisa membantu murid kita menyelesaikan masalahnya. Semoga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini terdiri, namanya segitiga, berarti terdiri dari 3 sisi atau tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Kemudian yang keempat, menanyakan keyakinan. Nah, jadi untuk tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi itu tujuannya. Di sini ditandai dengan kalimat yang sering diucapkan oleh guru pada posisi menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian atau hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya, validasi kebutuhan, validasi tindakan. Ini tujuannya adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan ataupun ketahanan. Ditandai dengan guru yang berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan seterusnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahan ini bukan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ditandai dengan kalimat dari guru yang berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah contoh-contoh kalimat pertanyaan
menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir bahwa. Jadi saya kira itu untuk pemaparannya hari ini. Kalau masih ada yang ingin kita diskusikan, mungkin dari teman-teman, kalau masih ada yang mengganjal boleh ditanyakan sebelum kita akhiri. Mulai dari disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi, hukuman dan penghargaan, terakhir 5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi di kelas. Oke, silakan Bu Yakoba. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari semua pemaparan tadi ya, sangat luar biasa, guru penggerak ya. Terima kasih atas semuanya. Ya, saya ingin tanyakan, saya di kelas mengajar berkali-kali atau berulang-ulang berbagai macam cara yang saya lakukan, tidak pernah ada anak-anak yang mendengar. Kadang-kadang, susah sekali ini sekarang ini. Bahkan sudah tidak ada kedisiplinan, dia tidak hargai lagi kita. Kita tegur, malah dia yang membentak dengan kita, malah dia marah-marah. Ya, berapa kali ini saya sudah kayak bagaimana ini saya sampaikan sama Pak Wakil Kepala Sekolah. Saya bilang, sepertinya ini anak-anak semakin lama semakin nakal. Ya, tapi ya terima kasih atas pemaparan pada saat ini, atau dengan adanya komunitas belajar ini, saya juga menyadari diri saya juga sebagai guru penghukum ya, termasuk guru penghukum. Nah, saya setelah Ibu KS, semua tadi guru-guru, saya lihat ini luar biasa sekali untuk memaparkan. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam keseharian kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan yang kedua saya mau tanyakan ini, kenapa kita adakan segitiga restitusi? Ya, itu ya. Iya, kenapa dengan adanya kita bisa terapkan dalam ini, dan maksudnya dalam mengajar ya? Dalam kenapa harus menggunakan segitiga restitusi? Oh ya, kenapa kita harus menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Yakoba, satunya senior. Jadi yang pertama tentang bagaimana kondisi yang kita alami. Jadi kondisi kita alami selama ini, kadang-kadang kita berpikir, kenapa semakin hari semakin seperti ini? Kenapa seperti ini? Jadi sebetulnya pasti ada miskonsep. Artinya ada yang salah dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kenapa ini berlanjut terus dan terus. Jadi mulai dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang tadinya kita berposisi guru sebagai penghukum, sedikit demi sedikit kita mulai rubah. Kita harus berada pada posisi manajer. Dengan posisi manajer. Jadi yang selama ini kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kita harus bergeser. Paradigma berpikirnya kita harus bergeser ke arah ke manajer. Ke arah ke manajer. Berikutnya, perubahan tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dari dirinya kita. Ya. Jadi kita mulai dari dirinya kita dulu. Setelah itu baru kita tularkan. Jadi mungkin mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita bisa mulai dari dirinya kita, kemudian kita tularkan. Nah, terus dan mudah-mudahan ini langkah awal untuk kita supaya sekolahnya kita menjadi lebih baik. Yang berikutnya, kenapa harus segitiga restitusi? Kenapa harus segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah? Jadi dalam segitiga restitusi dia memiliki tahapan-tahapan yang sudah diuji dari beberapa penelitian, bahwa yang pertama karena ada tindakan itu, yang pertama itu menstabilkan
menstabilkan identitas. Di sini kita sebagai pendidik harus bisa menstabilkan identitas. Ketika ada masalah, seorang siswa ya atau muridnya kita pasti posisinya dia merasa tidak nyaman. Identitasnya itu pokoknya tidak enak, suasana hati apa semua tidak enak. Jadi kita buat dia rasa nyaman dulu sama kita. Yang kedua, validasi tindakan. Kita validasi tindakan. Semua tindakan yang mereka lakukan pasti punya alasannya. Dan tindakan yang dia lakukan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya? Mungkin salah satunya dia ingin senang, mungkin salah satunya dia ingin disayang, mungkin salah satunya dia ingin bebas, mungkin salah satunya dia ingin bertahan hidup, mempertahankan sesuatu kan? Yaitu. Yang berikutnya setelah kita validasi dia tindakannya karena apa? Kemudian kita baru membuka pikiran ke arah positif, membuka karakter motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya, ya, yang muncul dari dalam dirinya dengan menanyakan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sepakati. Kenapa apa yang harus dia yakini? Karena ketika dia meyakini sesuatu, pasti dia tidak ragu untuk melakukannya. Misal, sholat atau beribadah, dia kan yakin bahwa Sang Pencipta itu ada. Jadi walaupun gak ada yang lihat, dia tetap laksanakan karena dia yakin. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Mungkin ada teman lain yang menambahkan. Jadi saya tambahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Yakoba. Mengapa harus diterapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid? Yang pertama, dengan menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kenapa harus dilakukan segitiga restitusi? Karena dengan diterapkannya segitiga restitusi ini akan membuat anak merasa bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Kita membantu murid tersebut untuk mencari solusi. Jadi fokusnya pada solusi. Kemudian yang kedua, kita membuat murid tersebut menghargai dirinya sendiri. Jadi segitiga restitusi itu fokusnya adalah pada membuat anak atau murid merasa bertanggung jawab dan menghargai dirinya sendiri, sehingga nantinya dia akan menimbulkan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Nanti nilai baku tidak akan terulang lagi karena murid tersebut telah meyakini nilai-nilai kebaikan universal karena telah menemukan solusi untuk atas tindakan yang telah dilakukannya, sehingga dia bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Kenapa anak-anak kita selama ini melakukan apa? Kenapa tidak sesuai dengan harapan kita selama ini? Bahwa anak-anak lebih senang untuk membolos, lebih senang untuk tidak ikut pelajaran di kelas daripada dia datang di kelas. Walaupun datang di kelas, ya tahunya soal pemain saja. Jadi kata seperti itu. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Mawar, bahwa anak-anak yang kita lihat sekarang, anak-anak yang ada sekarang di hadapan kita, mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah produk dari kita. Produk dari kita sebagai orang dewasa, entah itu sebagai orang tua di rumah, atau sebagai guru di sekolah, ataupun kita sebagai masyarakat di lingkungan kita. Jadi apapun yang ada pada anak-anak kita sekarang, itu adalah produk kita, itu yang harus kita pahami. Ya, makanya dari situ kita harus mulai berubah mereka. Ya, contoh misalnya, contoh kecil. Ketika misalnya di lingkungan kita, di lingkungan rumahnya, di sekitar rumahnya kita, seperti yang saya alami kemarin, kalau tidak salah adalah seminggu yang lalu, tidak salah. Anak-anak bermain di sekeliling rumah saya dengar teriakan, "Woi anjing, woi, kebun binatang keluar semua." Saya kembali berpikir ke materi
yang membuat mereka, kita yang membuat sehingga mereka seperti itu. Karena selama ini kita biarkan saja, bukan anakku sih. Untuk apa bisa mungkin tegur? Secara tidak sadar kita sudah memvalidasi bahwa kita membuat mereka untuk supaya seperti itu. Karena kita bagian dari masyarakat. Karena kita bagian dari yang mengambil peran untuk mengubah mereka. Makanya saya begitu tuh, tidak boleh begitu lagi, tidak boleh lagi bilang-bilang anjing. Sama dengan siswa kita, mereka yang ada sekarang adalah produk dari kita. Contoh, dia adalah bapak kelas. Kita sebagai guru, mari kita diskusi dulu. Kita datang ke tawaf, dia masuk ke dalam kelas, bajunya di kiri, kanannya di dalam, kirinya di dalam, kanannya di luar. Contoh kita, sampai sini sudah rapi, saya seperti itu. Bagaimana membuat mereka? Mari kita buat keyakinan kelas seperti yang tadi. Dengan adanya keyakinan kelas, tidak ada yang datang terlambat, tidak ada yang datang tidak siap. Bagi tubuhnya umum siswanya tidak siap mengajar, tidak siap belajar, tidak ada lagi. Pasti akan siap karena sudah punya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan pasti dengan sendirinya akan dilaksanakan. Jadi ingat bahwa anak-anak kita yang sekarang yang kita lihat sekarang di hadapan kita adalah produk dari kita sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak kita. Entah itu kita sebagai guru, sebagai orang tua atau sebagai masyarakat. Jadi mulailah dari yang paling kecil untuk merubah anak-anak kita. Sebelum kita tutup mungkin kita butuh refleksi. Jadi hari ini saya minta tolong mungkin dari Pak Wakil Pak Suyatno mungkin bisa menyampaikan dari apa yang pemaparan yang kami sampaikan hari ini, mungkin bisa sampaikan apa yang diperoleh, pembelajaran apa yang diperoleh hari ini. Jadi nanti Pak Yatno dengan Ibu Rina. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, hormati rekan-rekan semua. Saya menanggapi daripada paparan materi dari awal sampai akhir ini, mungkin banyak hal yang kita peroleh dari komunitas belajar di sekolah kita ini. Ya, tentunya apa yang kita peroleh tadi mungkin sebagai bekal kita. Ya, bekal kita yang selama ini mungkin banyak permasalahan yang kita hadapi berkaitan dengan keadaan kita punya siswa-siswi yang banyak masalah-masalah. Tentunya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman guru penggerak semua itu tadi merupakan acuan bagi kita ya untuk bagaimana sedikit demi sedikit ya mungkin kita naik, kita ubah mungkin selama ini ya mungkin apa yang belum bisa kita lakukan sesuai dengan teori tadi mungkin itu merupakan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil dari kegiatan komunitas belajar bagi SMP Tiga Konawe Selatan, di mana di sini diseminasi pelaksanaan dari sekolah. Ya, baiklah, hari ini saya sedikit apa yang dijelaskan ke 4 CGT 9 ini mengenai tentang restitusi serta pengembangan pembelajaran yang lainnya. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suyatno dan Ibu Rina. Yang berikutnya terakhir mungkin ibu sekolah-sekolah sekaligus mungkin dia tutup kegiatannya kita, jadi dia simpulkan sekaligus menutup kegiatannya kita. Ibu, kami silakan. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih atas perhatiannya sampai saat ini masih antusias untuk mengikuti kegiatan kita hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah. Jadi mudah-mudahan melalui kegiatan hari ini, melalui pemaparan dari teman-teman tadi tentang
pelaksanaan budaya positif mudah-mudahan dapat diaplikasikan ke depannya. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita ingin merubah murid kita menjadi lebih baik, yang pertama harus berubah adalah diri kita sendiri. Jangan mengharap murid kita menjadi lebih baik. Kalau ingin muridnya datang tepat waktu, gurunya harus lebih dahulu hadir di sekolah. Begitupun dengan di kelas, baik dalam tindakan maupun dalam perkataan, itu harus menjadi contoh teladan yang baik bagi muridnya. Kemudian sebaik dan sebagus apapun semua program yang kita rencanakan di sekolah, semua tidak akan berhasil kalau dikerja secara individu. Semua akan berhasil jika kita kolaborasi atau kerjasama semua pihak, baik antara kita sesama pendidik maupun antara pendidik dengan murid serta orang tua. Jadi itu semua akan berhasil jika terjadi kolaborasi. Jadi marilah kita bekerja sama dengan penuh keikhlasan, kesabaran. Semoga melalui kegiatan diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah sebagai pendidik dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Maka melalui kesempatan kali ini kegiatan komunitas belajar di ruang berbagi SMP Negeri 33 Bekayu Selatan saya nyatakan ditutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh masuk Bu? Boleh. Rionya bukannya Tia Anaworu, Ibu mendapat laporan kemarin pada saat Bapak Ibu guru sedang rapat, Anaworu membolos. Apakah itu benar? Benar. Iya. Kamu kemana? Apa yang Anaworu lakukan di sana? Ya, jadi begini ya Anaworu. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan apa manfaatnya pergi ke sumur bor? Tidak ada Bu. Tidak ada. Iya. Apakah tindakan membolos kamu kemarin itu benar atau salah? Salah Bu. Salah. Kenapa kamu membolos? Kemarin karena saya merasa bosan di dalam kelas karena tidak ada guru, jadi saya berpikiran untuk pergi ke sumur bor Bu. Ya. Apakah Anaworu sudah sadar sekarang dan apa masih akan membolos lagi? Saya sudah sadar Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi Bu. Iya, baik. Jadi untuk kedepannya, apabila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan meminta kepada Bapak Ibu guru untuk memberi saya tugas dan saya tidak akan mengulangi membolos lagi. Ya, baik ya. Jadi semoga Anaworu bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anaworu, siswi dari kelas 8A SMP Negeri 33 Konawe Selatan. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi bersama ibu guru untuk menyelesaikan masalah yang saya alami dengan berdiskusi dari hati ke hati. Saya berjanji tidak akan bolos lagi. Terima kasih ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.